Timnas Indonesia sudah berganti bos dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Ada beberapa pemain timnas andalan STE, bagaimana nasibnya di bawah Kluivert? 5 pemain dicatat oleh Transfermarkt mendapat kepercayaan paling banyak dari Shin Tae-yong. Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam Bahar, dan Pratama Arhan menjadi deretan pemain itu. Gelombang naturalisasi pemain datang ke Timnas Indonesia sejak tahun ini. Total, sudah ada 15 pemain keturunan yang mendapatkan paspor WNI. Para pemain keturunan itu mendominasi starting 11 pilihan Shin Tae-yong dalam 6 pertandingan terakhir atau di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Yaakob Sayuri, Malik Rizaldi, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan menjadi beberapa pemain yang masih mendapat kepercayaan bermain. Dalam pemaparan Transfermarkt, Kluivert mempunyai formasi favorit 4-2-3-1. Artinya, kompetisi untuk mendapatkan tempat di tim utama kian ketat di beberapa posisi. Stok pemain bek tengah Indonesia melimpah. Sebabnya, sebagian besar pemain keturunan yang diberi paspor ada di posisi itu. Jai Itzes, Mes Hilgers, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Elkan Bagot deretan pemain keturunan. Dari liga lokal, ada sosok seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, sampai Wahyu Prasetyo. Selain itu, posisi fullback juga ada beberapa pilihan. Di bek kanan ada Sandy Walsh, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, juga Yaakob Sayuri. Di pos kiri ada Ashain Patinama, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, juga Nathan Choeon. Pos gelandang yang paling minim persaingan. Ivar Jenner dan Tom Haye sepertinya masih akan menjadi pilihan utama. Selain itu masih ada stok pemain Liga 1 seperti Ricky Kambuaya. Di lini depan, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Rejders, Hoki Caraka, sampai Malik Rizaldi yang akan menjadi pilihan Kluivert. Masih akan ada lagi yang bergabung untuk menambah amunisi lini depan, Ula Romeni, di barisan gelandang Jairo Riedewald. Beberapa pemain yang sudah lama tak mendapat panggilan timnas seperti Ezra Walian dan Sadil Ramdhani juga mempunyai kesempatan kedua. Masih ada juga Mark Klok di barisan gelandang. Pemanggilan pemain yang jarang bermain di klub, Pratama Arhan contohnya, sempat memunculkan perdebatan atas pilihan pemain Shin Tae-yong. Dengan kedatangan Kluivert, kini peluang pemain untuk mendapatkan kesempatan bermain di timnas seakan direset dari awal. Kluivert akan datang ke Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2025. Dia akan langsung diperkenalkan, Minggu 12 Januari sore waktu Indonesia Barat. Kluivert baru akan menjalani pertandingan debut pada 20 Maret 2025. Australia yang akan dilawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pergantian pelatih dalam dunia sepak bola seringkali membawa perubahan besar, termasuk di dalam pemilihan pemain. Beberapa pemain andalan tim nasional, timnas, Indonesia ini juga bisa tersingkir setelah Shin Tae-yong dipecat. Jika Patrick Kluivert benar-benar ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, sejumlah pemain kesayangan pelatih asal Korea Selatan, Korsel, itu mungkin harus tersingkir. Beberapa nama berikut kerap menjadi andalan Shin Tae-yong, menghadapi persaingan ketat dengan pemain naturalisasi maupun bakat muda lainnya. Berikut beberapa pemain yang kemungkinan besar terpinggirkan dari skuad Garuda di bawah kepemimpinan pelatih baru. Pratama Arhan. Pratama Arhan, bek kiri berusia 23 tahun, tetap menjadi pilihan Shin Tae-yong meskipun ia jarang mendapat waktu bermain di level klub selama 3 tahun terakhir. Di sisi lain, persaingan di posisi fullback kiri timnas Indonesia semakin ketat. Nama-nama seperti Kelvin Verdong,
Nathan Choi Aon, dan Shane Patinama telah menunjukkan performa impresif. Selain itu, PSSI sedang mengupayakan naturalisasi Mitchell Baker, fullback kiri Atalanta yang kini dipinjamkan ke Lille. Jika proses ini berhasil, peluang Arhan untuk tetap bertahan di skuad utama akan semakin kecil. Witan Sulaiman masih dipercaya oleh Shin Tae-yong meskipun performanya di Persija Jakarta belum optimal. Hingga musim 2024 hingga 2025, Witan belum mencetak gol dan baru menyumbang 3 assist di Liga 1. Posisi winger kanan yang diisi Witan pun diperebutkan oleh banyak pemain berbakat seperti Eliano Reijers, Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Malik Rizaldi. Bahkan, Kevin Dix juga mampu bermain di posisi ini, yang membuat persaingan semakin ketat. Asnawi Mangkualam yang kini bermain untuk Port FC, tetap menunjukkan performa stabil di klubnya. Namun, kontribusinya untuk timnas Indonesia sering dianggap kurang konsisten, seperti yang terlihat di Piala AFF 2024. Pada saat yang sama, posisi fullback kanan yang biasa diisi Asnawi kini memiliki banyak pesaing kuat, termasuk Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reijers yang serba bisa. Situasi ini membuat posisi Asnawi di tim nasional terancam. Kehadiran pemain belakang seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Kevin Dix memperketat persaingan di posisi ini. Akibatnya, peluang Ferrari untuk mendapat tempat di starting 11 semakin kecil. Ricky Kambuaya telah menjadi andalan lini tengah timnas Indonesia sejak September 2021. Namun, dalam setahun terakhir, ia mulai kehilangan tempat di skuad utama. Kehadiran gelandang berkualitas seperti Tom Haye dan Ivar Jenner menjadi tantangan besar bagi Ricky. Selain itu, PSSI sedang berusaha mendatangkan Jairo Riedewald, gelandang Royal Antwerp. Jika transfer ini terwujud, peluang Ricky untuk tetap bersaing di timnas Indonesia akan semakin kecil. Pergantian pelatih timnas Indonesia tentu membawa tantangan dan harapan baru bagi para pemain. Patrick Kluivert, jika resmi ditunjuk, kemungkinan akan membawa filosofi dan strategi berbeda yang bisa mengubah komposisi pemain andalan.